Hari ini sebenarnya kita ada kasus, ada klien. Cuman Komo tadi tuh ngabarin kalau dia nggak bisa datang ke meeting point kita karena dia ada masalah. Akhirnya setelah ngobrol sama tim, kita putuskan untuk jemput Komo deh, nyamperin Komo ke rumahnya. Langsung kita menuju ke rumahnya Komo. Pas kita nyampe, oh, Apa tuh lu lihat tuh? Gimana Kenapa sih? Mau datang lu lihat aja tuh. Lah. Episode kali ini gua apes. Itu pernyataan pertama gua untuk episode kali ini, gengs. Tuh, ini pagi tadi. gua juga nggak tahu. Gua kan tadi kan emang gua mau jalan buat ketemu Iya, sama makanya. lu semua gitu loh. Nah, Ah. pas gua mau jalan ban mobil gua kempes tuh. Lu lihat gambarnya deh. Ini tuh. Gua marah banget pada saat itu, gengs. Gila, rumah gua dicoret, mobil gua banyak dikempesin. Dan ini kejadian pertama gitu loh, gengs. Bapak security-nya aja nggak tahu siapa yang dicoret-coret. Jadi apa gini aja. Jadi ntar gua yang ngobrol sama bapak security ini. Komo ikut sama Olive dulu, kita ngelanjutin. Ya, kalau kita gua itu ikut sama- dulu, lu nggak lihat mobil Iya, gua tuh sabar dulu, dikempesin sabar gitu dulu, loh. sabar dulu kok. Gua kalut banget, gua galau banget, dan gua pusing banget. Gimana nih, Mo? Nggak, maksudnya Lagian kan Lo- ada tim kita juga yang emang kalaupun ada apa-apa nanti bisa langsung hubungin lu, Mo. Akhirnya mau nggak mau, gua harus ikut sama Olive dan juga tim Katakan Putus. Di situ akhirnya gua pun langsung masuk ke dalam mobil, tapi di dalam mobil gua ya fokus dulu deh, Mo, profesional dulu. Ini klien soalnya. Ya Lebih udah. cepat kita nyelesain ini kan, kita juga sementara itu ini apa namanya? Tim kita juga cari tahu nih siapa yang ngerusak rumah lo, ngempesin ban mobil lo juga. Di jalan Komo masih gelisah banget sih. Ini mikirin rumahnya dia, mobilnya dia, pengen banget, dia penasaran banget pelakunya ini siapa sih kira-kira gitu. gua nggak akan bisa fokus kalau gua belum tahu siapa pelakunya. Ketemunya di mana, di rumahnya dia? Mana rumahnya? Mana, Pak? Rumahnya mana? Hah? Ini depan. Nah, kita sampai di rumah klien kita. Kita langsung masuk ke dalam rumahnya dia. Dan sesampainya di rumah Sinesha ini, kita ketemu sama Sinesha. Dan di situ kita tanya lagi sama Sinesha ini. Boleh ceritain lagi nggak? Masalahnya apa sih? Jadi tuh waktu itu belakangan ini ketergantungan banget sama aku. Dia tuh kemana-mana ngintilin aku terus gitu. Terus udah gitu mamanya tuh selalu ikut campur tentang hubungan aku sama Oki. Ngintil ini maksudnya tiap hari lo ada kegiatan apa dia ngikut terus? Iya gitu. Di situ Nesya ngejelasin bahwa Oki ini manja banget sama dia. Kalau si Oki ini seperti bukan seorang laki-laki, guys. Dia bilang sama kita kalau si Oki ini selalu ngintilin kemana aja Sinesha ini pergi. Nah ini Ngintilinnya nih maksudnya ngintilin kemana aja sih? Kalau misalkan kayak aku mau pergi kemana, pasti dia mau ikut. Ya kalau misalnya pergi-pergi. Ya, ini emang Kayak- nongkrong atau apa gitu, ya kalau dia Enggak sih, ikut, kayak wajar. misalkan aku ngurusin urusan sekolah, dia nanti mau ikut harus ikut gitu, Kak. Dan kalau emang Sinesha menolak apa yang diminta oleh si Oki, Okinya ngambek. Oke, jadi ini juga ya kalau ini sih? ini Rumah. iya rumah gua. Ya, oke. Iya, Ini apa? Dulu deh. Siapa namanya Nesha? Bentar, Kak. Lagi gua ngobrol sama Nesya, tiba-tiba dapat telepon. Kita nggak tahu siapa yang menelpon si Nesha ini, tapi dari percakapan si Nesha sama orang yang menelpon dia itu, Iya, Pak. Aku lagi sibuk, Pak. Kayaknya nggak bisa deh. Aku mau ngurusin pensi loh yang itu. Kayaknya nggak bisa ketemu deh, Pak. Dadah. itu bokap lo. Bukan, ini Oki, cowok gue. Oki. Kok lo manggilnya apa sih? Jadi tuh ya, saking manjanya dia sama aku, dia manggil aku mama ya, otomatis aku ke bawah dong buat panggil. Jadi lu masih SMA dan lu pacaran manggil papa mama. Kalau pacarnya aku panggilnya papa. Wah,
Jadi Oki ini dipanggil papa sama si Nesha. Geli nggak lu, Gengs? Oke, nah tadi itu dia nelfon lu buat ngapain? Dia mau ketemu gitu, terus katanya kalau misalkan nggak ketemu dia nggak mau makan. Nggak mau makan? Dia emang sering ngambek kayak gitu ya? Iya, dan aku harus langsung ke rumahnya buat bujuk dia buat makan, Dia kayak temenin dia pacaran sama makan. nyokapnya. Nggak tahu ini lu, Sama anak. lu pacaran iya gitu loh. Ini kenapa dia sangat ketergantungan dan manja banget sama si Nesha? Oke, nah di sini berarti permasalahannya di sini adalah lu Oke. mau minta Maunya tolong apa nih? apa dari kita Iya, gitu. jadi makin kesini kan aku makin risih sama dia, jadi aku pengen putus aja sama dia. Dan di situ waktu kita masih ngobrol-ngobrol sama si Nesha ini mendapat telepon lagi, Gengs. Halo? Halo, Iya, halo, Tante? halo, ini Mama. Nesha, Tante bisa minta tolong nggak, Nis? Ada apa ya? Ada apa, Tante? Nesha bisa datang ke rumah nggak sebentar ya? Iya, ada apa ya, Tante? Aku lagi sibuk nih. Gini, Nes, ini masalah si Oki. Si Oki seharian nggak mau makan, keluar kamar pun enggak. Tolong deh, Nes. Aduh, Tante, kayaknya aku nggak bisa deh. Aku ada sibuk urusan sekolah. Bentar aja, Nes, ya. Tolong dong, Nes. Tolong Tante. Akhirnya di sana pun kita mendengarkan kalau si Nesha ini mengiyakan apa yang dibilang sama nyokapnya si Oki ini dengan terpaksa banget. Nggak, gini aja gini. Lu juga udah janji, ini karena lu udah janji sama nyokapnya dia. Oke, ya udah. Kita akan ke rumahnya dia. Lu akan ketemu sama dia dan nantinya kita dari tim Katakan Putus akan melakukan pengintaian nih. Kita akan lihat seberapa manja sih si cowok lu ini ke lu gitu. Ya. Maka di sini karena emang si Nesha ini akan datang ke rumahnya si Oki, nantinya kita bilang sama dia ini mungkin ada jalan yang tepat juga biar nantinya kita akan melakukan pengintaian dan kita pengen tahu langsung dan kita pengen lihat langsung bagaimana caranya si Nesha ini ngejalin hubungan sama si Oki. Bentar nih. Gimana? Rumah gua gimana? Aman. Ya belum tahu juga tuh siapa yang gituin. Udah bentar, Rif, ini rumah gua. Lagi mau masuk mobil, tiba-tiba Komo nih ribet lagi sama handphonenya dia. Dia kayaknya masih mikirin banget rumahnya. Terus Sambil jalan, Mo. oke, yuk Di dalam. bentar, Olif. Di dalam, di Ya sini udah, mau gua ada tunggu AC. kabarnya. Yuk. Oke, thank you Bujang. Ayo. Yuk, lu kalian egois banget. Kagak kan nelfon di dalam bisa, Mo. Yaudah, akhirnya Komo setuju untuk akhirnya masuk ke mobil, kita jalan ke rumahnya Oki. Oke, nah berarti ini kalau lu emang sering ditelepon sama nyokapnya terus disuruh untuk membujuk anaknya ini biar makan karena dia nggak mau keluar rumah karena berantem sama lu atau ngambek sama lu, nya sering nggak datang ke rumah ini untuk main? Iya. Sering. Sering. Hah? Sering nyamperin. Oke. Mana sih? Masih depan lagi ya? Sesampainya kita di rumahnya si Oki, gue bilang sama si Nesha kalau kita dari tim Katakan Putus. Oke, ya udah berarti ini udah ada bolongan. oke, ini udah ada bolongannya, ini ada kamera di dalam sana. Nah, nantinya lu cari posisinya yang enak lah gitu, gimana lu bisa ngasih naruh dompet ini biar kelihatan gambar di sana dan kita tahu apa aja yang lu lakuin dalam rumah itu. Akhirnya sana si Nesha pun udah mengerti terhadap apa yang kita jelasin sama dia. Dia turun dari mobil dan dia masuk ke dalam rumahnya si Oki. Maka di sini kita emang mengharapkan banget si Nesha ini bisa memposisikan kamera yang ada di dalam dompet itu dengan tempat yang strategis banget biar nantinya kita bisa melihat bagaimana pertemuan si Nesha sama si Oki di rumahnya dia. Tante. Okinya masih nggak mau makan, Tante. Susah. Ya ampun. Tante udah bujuk-bujuk. Mau semua tim tetap standby di depan rumahnya si Oki ini mau? Oke, mau gue kondisikan, mau. Oke, yuk cakep. Oke, nah. Oke, ini dia udah masuk. Oke, Ki, Masih, nih Nesha datang. Mama. Langsung manggil mama, malesin nggak tuh? Itu ada nyokap lu di situ dan lu manggil mama itu sama cewek lu gitu loh. Nyokapnya juga kayak santai aja ya. Ini ngeliat nyokapnya kelakuannya kayaknya dia. emang ngemanjain dia banget dia ya. banget ya. Dia nyebut mama ke Nesha di hadapan nyokapnya sendiri, gengs. Lu nggak geli tuh ngedengerinnya. Kamu kenapa nggak mau makan sih, Pa? Aku tuh nungguin kamu. Kamu kemana aja sih? Aku nyariin kamu, nungguin kabar dari kamu. Kamu kemana aja sih? Kayaknya nggak ada kabar mulu. Anak kecil banget sih. Oke, ini. Kelakuannya ya. Heeh. Kayak anak SD. Kamu ngerti kan? Aku
bentar lagi mau ada pensi. Pensi mulu. Kamu sejak pensi jarang bales chat aku, jarang ngabarin. Ya kalau kayak gini ya wajar aja si Nesha ini jadi Stres sih.